Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore jemaat Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Gurning bawa kita dalam doa pembukaan. Mari saudara-saudara kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, anugerah kepada kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sore hari ini kami mau bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu juga Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita masih memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Yoel 2 ayat 28. Mencurahkan rohnya, putra putri akan berbuah.
Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Tuhan itu selalu baik. Kemarin ini ya, saya ingin beli rice cooker yang 1,5 liter Miyako gitu ya. Tapi belum ada uang gitu. Tapi aneh ya, kalau saya pengen beli belum ada uang, Tuhan itu nggak ngasih. Tapi setelah saya ada uang mau beli, maksud saya mau beli gitu, ada yang ngasih. Puji Tuhan ya, Tuhan itu selalu baik. Sekian, terima kasih. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian Immanuel. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian menikmati Tuhan.
mata air jernih. Haleluya. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati dalam kegagalan kau mulia. Menikmati, haleluya Yesus, pribadimu glory, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan kau mulia. Dengan kasih Kristus, Kak Christopher bawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang memuji, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan biarlah itu semua menyenangkan hati-Mu. Bahkan tiba saatnya kami rindu dibekali lagi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui lidah bibir mulut hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu, kuduskan, sucikan, bahkan urapi dengan urapan yang baru. Kami rindu mendapat berkat dari-Mu saat ini Tuhan. Mari berfirmanlah, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Dan biarlah kami mendapat sesuatu berkat ketika kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani.
Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Melani, yang pada saat sore hari ini dalam ibadat pertengahan minggu berkenan untuk memberi kesempatan, kepercayaan kepada saya supaya saya bisa berdiri di hadapan jemaat dalam ibadat Rabu ini dan melayani dengan firman Tuhan. Kita masih tetap dalam tema sebulan ini adalah mengutamakan Tuhan. Saya akan ambil ayat pokoknya terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-22, dan saya akan baca ayatnya yang ke-34 sampai dengan 40. Demikian bunyi firman Tuhan ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jelas, kita senang kalau dalam sebulan jemaat diajarkan ya bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan. Ayat yang terbaca di sini mengatakan, kalau kita mau mengasihi, maka yang pertama dan yang terutama, atau di sini jelas, yang terutama dan yang pertama kita harus berikan kepada Tuhan. Tuhan itu harus yang terutama, harus yang pertama. Bukan hanya dalam mengasihi, dalam segala hal. Tuhan itu harus mendapat yang pertama, yang prioritas. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya bisa katakan, kita bisa mengutamakan Tuhan, menjadikan Dia yang pertama, kalau di dalam pribadi kita, orang percaya, anak Tuhan, ada rasa hormat. Ada rasa hormat. Kita sore hari ini saya membawa, mengutamakan dari sisi rasa hormat. Kalau kita ada rasa hormat, maka kita bisa memberi hormat. Sekali lagi, kalau kita ada itu rasa hormat, ada hormat di dalam diri kita kepada Tuhan, maka kita bisa memberi hormat. Kita punya hormat, kita bisa memberi hormat. Karena apa? Hormat itu adalah miliknya Tuhan. Jangan kita yang ingin mendapat, berarti kita telah mengambil. Yang pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk kita tidak masalah. Dalam sisi lain yang menjadi milik Tuhan, ada suatu saat ketika mungkin saudara bisa berbuat baik, saudara bisa berhasil, dan saudara bisa dipuji. Dipuji. Bagi kami mungkin melayani, selesai melayani ada yang berikan pujian. Wah, khotbah kamu bagus. Dipuji. Bisakah kita terima pujian itu? Bisa enggak? Nah, yang jelas, waktu Anda diberi pujian, ambil aja, ambil. Dengan catatan, waktu Anda ambil pujian, itu bukan menjadi milikmu. Anda hanya terima pujian. Sesudah itu pulang ke rumah. Maksud di kamar dan berlutut. Katakan, Tuhan, karena Engkau sudah menolong saya
Karena Engkau sudah memberkati saya bisa, saya berhasil, saya diberi pujian. Saya diberi pujian. Nih Tuhan, pujian-pujian yang saya terima. Dan sekarang pujian-pujian itu saya kembalikan kepadamu, karena pujian itu adalah milikmu. Tidak berdosa, tidak berdosa. Tapi kalau kita diberi pujian, kita ambil, padahal Tuhan yang membuat kita hebat, berarti kita sudah mencuri bagian daripada milik Tuhan. Maka kita tahu menempatkan mana yang menjadi terutama pertama yang harus kita berikan kepada Tuhan, dan mana yang menjadi bagian porsi kita. Saya ingin tekankan bahwa yang menjadi milik Tuhan pertama, kita harus belajar menghormati Tuhan. Kata menghormati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya menghargai. Menghargai. Kata menghormati dalam istilah Alkitabiah itu artinya menghargai dan memandang tinggi, khususnya bagi Tuhan. Kalau kita mau menghormati Tuhan, berarti kita mau menghargai dan memandang Tuhan itu setinggi-tingginya. Berikut, kata hormat dapat dilihat sebagai sebuah gambaran bagi penghargaan yang diberikan kepada yang lebih tinggi atau kepada Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, artinya kita memberikan penghargaan yang diberikan kepada Tuhan. Nah, ini adalah suatu hal yang baik. Kalau kita biasa menghargai, menghormati, benda-benda pun kita harus hormati, hargai, awetlah dia. Lebih jauh kita melihat, menghormati seseorang artinya mengakui dan menunjukkan penghargaan bagi otoritas dan kelayakan objek itu untuk menerima hormat. Kalau kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mengutamakan Tuhan, berarti kita mengakui dan menunjukkan penghargaan bagi otoritas dan kelayakan Tuhan itu untuk menerima hormat. Untuk menerima hormat. Dan menjadi kenyataan, tidak semua ya, ada yang punya hormat. Kemana-mana dia bisa beri hormat. Dia bisa menghargai satu dengan yang lain. Tetapi ada kalanya kita tidak punya itu rasa hormat. Kita tidak punya rasa menghargai. Sehingga antar kita tidak ada lagi rasa hormat satu dengan yang lain. Tidak lagi saling menghargai. Padahal kalau kita saling menghormati dan saling menghargai, memberi hormat, saya rasa semua itu akan menjadi baik. Apalagi untuk Tuhan yang nomor satu. Saya suka lihat jemaat saya ya. Banyak yang masih ada yang suka ngerokok. Ada yang ngerokok. Ada merokok tapi menghargai saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya tidak ada, kalau ya dia merokok. Tapi ada jemaat saya yang pusing sakit kepala. Saya besuk dia. Sudah dibesuk, di depan saya tetap aja merokok. Ini namanya jemaat yang tidak punya rasa hormat kepada hamba Tuhan. Jemaat yang tidak ada rasa menghargai. Di depan main hantam. Ada yang ada rasa hormat sembunyi-sembunyi. Suatu saat saya naik angkot. Pas saya naik ke dalam angkot, ada jemaat yang ada di dalam angkot ngerokok. Cuma celakanya, pas dia isap itu rokok, saya langsung naik di atas angkot. Celaka dia. Mau keluarin asap ketahuan ngerokok. Maka dia tahan itu asap di mulut. Saya tanya, dari mana kamu ngomong tidak bisa asap keluar? Nah, keluarlah asap dari mulut.
Nah itu bagus. Walaupun ada kekurangan, tapi ya ada menghargai. Maka kalau kita biasakan bisa menghargai yang pertama Tuhan dan yang sesama, saya yakin kita pun selalu bisa dihargai. Kalau Tuhan wajar, tetapi karena Dia otoritas yang tertinggi, atasan kita, semua yang di atas harus kita hormati, beri hormat yang di atas. Tapi apakah yang di bawah perlu kita hormati? Dalam kata Latin ada kata humilis, yang dapat dikatakan humilis itu adalah praktek rendah hati. Rendah hati itu artinya kita sekalipun di atas, tetapi kita lihat yang di bawah. Kita di atas, kita lihat yang di bawah. Nah, kita lihat yang di bawah, kita juga bisa memberi hormat dengan menghargai. Dengan menghargai. Hal ini hanya bisa terjadi kalau di dalam diri kita ada yang dikatakan rendah hati. Kata rendah hati dipakai kata humilis. Dan dari humilis datang kepada humus. Bingung, kok humus bisa rendah hati? Nah, humus itu artinya pohon yang sudah besar tinggi. Sudah pohon yang besar tinggi. Lalu definisi humilis itu turun merendah dekat ke bumi. Maksudnya humus, pohon yang sudah tinggi besar, lalu daunnya jatuh turun merendah ke bumi. Dan daun yang jatuh itu akan menjadi pupuk. Dia turun merendah jadi pupuk. Bila ada benih-benih yang tumbuh, cepat tumbuh, subur, pupuk memberi kesuburan. Maka kita akan melihat suatu pertumbuhan yang baik di dalam gereja kalau kita juga bisa rendah hati, bisa melihat yang di bawah, lalu kita memberi penghargaan, beri hormat kepada Dia. Saya rasa yang di bawah pulang gereja, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, ini suatu hal yang baik. Lepas dari hormat secara umum, sekarang kita lihat hal yang penting. Bagaimana kita memberikan yang terbaik sebagai yang mengutamakan Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat. Kejadian pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 5. Cerita yang umum. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan kalimat ini. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Pribadi yang memberi korban kepada Tuhan dihormati Tuhan, korban pun dihormati. Sebaliknya, ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Ini adalah masalah ibadah. Kalau kita beribadah, persembahan pemberian kita kepada Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan, maka resikonya persembahan kita itu Tuhan tidak terima. Karena ada apa di dalamnya sampai Tuhan tidak terima. Dan kalau Tuhan tidak terima pemberian-pemberian kita, salah satu dampak bagi hidup kita, hati kita itu selalu panas. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Dan muka ini jadi jelek. Muram.
biar saudara dandan segala macam, tetap aja kalau dalamnya jelek, mukanya juga ikut turut jelek. Kalau di dalamnya senang, biar tanpa dandan, wajahnya pun ikut senang. Amin. Kita belajar dari sini apa yang dipersembahkan pertama oleh Habel. Jelas ayat 4 mengatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Anak sulung kambing dombanya, yakni lemak. Keluaran pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa semua yang lahir terdahulu, baik itu binatang, baik itu pun manusia, yang disebut lahir terdahulu itu adalah anak sulung. Akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya sulung itu. Sekali lagi, yang sulung-sulung itu Tuhan katakan, akulah yang empunya. Rupa-rupanya Habel ini dia tahu memberikan apa yang Tuhan punya. Anak sulung punya Tuhan, dia bawa kepada Tuhan. Lemak-lemak di dalam Imamat pasal 3 dan berikutnya dikatakan juga lemak-lemak itu adalah punyanya Tuhan. Punyanya Tuhan. Habel dia bawa itu juga untuk Tuhan. Kalau saudara bisa renungkan, waktu itu manusia baru 4. Belum sebanyak gini, belum ada kebaktian, belum ada firman Tuhan. Tapi kenapa seorang Habel dia tahu memberikan sesuatu yang menjadi kesukaan Tuhan? Dia tidak pernah ikut kebaktian, saat itu belum ada pendeta yang berkhotbah tentang firman Tuhan. Dan satu ayat yang bisa kita pegang bersama-sama, Roma pasal 2 ayat 14. Roma pasal 2 ayat 14 bahkan 15. Kita lihat Roma pasal 2. Ya. Apabila bangsa-bangsa lain, nah ini kalau sudah banyak orang. Tapi pada waktu itu baru 4 orang. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut oleh Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadikan Taurat itu bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah ini anehnya ya. Kita bisa ngomong jujur untuk ayat ini, Roma 2 ayat 14-15. Alkitab katakan, ada orang yang tidak punya hukum Taurat, tidak punya Alkitab. Dia tidak pernah pegang Alkitab, dia tidak pernah baca Alkitab. Tetapi dia bisa hidup dan melakukan semua perbuatannya seperti kata Alkitab. Seperti. Tapi anehnya, ada orang yang ke gereja, yang pegang Alkitab, yang baca Alkitab, tapi di dalam dirinya tidak ada itu Alkitabnya. Tidak ada hukum Tuhan. Maka yang dia perbuat setiap hari itu bukan hukum Tuhan. Dan saya yakin manusia awal sejak Adam sampai kepada anaknya Habel, hal ini sudah Tuhan tanam. Ada di dalam diri manusia itu. Cuma beda, Habel dia bisa lakukan, tapi kakaknya Kain dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Dan Habel jelas dikatakan tadi, dia mempersembahkan kepada Tuhan anak sulung dari kambing domba, yakni lemak. Anak sulung dalam kata Ibrani dipakai kata bekor. Kata bekor akar katanya BKR, dan kata anak sulung dalam kata Yunani itu dipakai kata prototokos. Dari dua kata bekor dan prototokos ada berbagai definisi sesuai kepentingan. Dan dari sekian banyak definisi itu,
Saya hanya mengambil anak sulung itu adalah anak yang diharapkan. Sekali lagi, anak sulung adalah anak yang diharapkan. Contoh, Esau anak sulung, dapat hak kesulungan, tapi dia tidak menghargai itu hak kesulungan. Akhirnya Yakub yang dapat itu anak sulungnya, hak kesulungan. Setelah Yakub dapat hak kesulungan, cerita berikutnya, dia dikejar-kejar Esau, akhirnya bergumullah ia dengan malaikat Tuhan. Waktu malaikat Tuhan dalam pergumulan bertanya, siapa namamu? Yakub. Sekarang namamu bukan Yakub, tapi Israel, yang artinya pangeran Allah. Pangeran itu anak sulung. Anak sulung. Berarti Yakub dia dapat dua kesulungan. Dari papanya, anak sulung keluarga. Dia dapat juga anak sulung dari Tuhan, pangeran Allah. Maka dari Yakub, Tuhan mau harapkan, Tuhan mau andalkan. Yakub menjadi Israel. Israel akhirnya menjadi bangsa, menjadi umatnya Allah. Itu anak sulung. Habel dia bawa kepada Tuhan, anak sulung. Pribadi yang diharapkan. Kalau saudara mau memberikan kepada Tuhan yang terbaik, bawalah pribadimu dan berkata, Tuhan, jadikanlah pribadi saya, pribadi yang diharapkan. Baik di dalam rumah, baik di dalam gereja, baik di masyarakat, dimanapun engkau berada, engkau itu harus menjadi pribadi anak sulung, artinya pribadi yang diharapkan. Itu hal positif. Kedua, selain anak sulung yang diharapkan, dibawa kepada Tuhan, dikasih lemak-lemaknya. Kata lemak itu dipakai kata latreia. Latreia artinya suatu gambaran tentang pengabdian, dedikasi. Jadi anak sulung yakni lemak-lemaknya, sekali lagi, Habel kasih kepada Tuhan anak sulung yakni lemaknya. Artinya dia bawa pribadi yang nanti diharapkan Tuhan di dalam pengabdiannya. Karena papanya sudah dihukum Tuhan. Adam sudah kena kutuk. Adam sudah diusir dari hadapan Tuhan. Dan Habel anak yang baik. Dia ingin memperbaiki keadaan papa yang saat itu di mata Tuhan sudah tidak lagi layak di mata Tuhan. Maka dia bawa kepada Tuhan anak sulung supaya dia bisa menjadi pribadi yang diandalkan Tuhan dan jadi pribadi yang bisa mengabdi, berdedikasi, loyal kepada Tuhan. Itulah seorang Habel. Beda dengan Kain. Dia bawa kepada Tuhan sebahagian dari hasil pertanian. Papanya sudah dikutuk. Gara-gara kamu bikin dosa, terkutuklah tanah karena engkau. Tanah yang terkutuk susah menghasilkan yang baik. Sudah susah menghasilkan yang baik, Kain usahanya di situ. Pasti dia dapat yang tidak baik. Sudah dapat yang tidak baik, dia bawa kepada Tuhan sebagian. Itu pelecehan. Itu pelecehan terhadap Tuhan. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Tidak ada jemaat yang bawa kepada ibu gembala kue yang tinggal sebagian. Amin. Ada enggak jemaat yang berbuat begitu? Saya rasa tidak ada. Kita menghormati ibu gembala. Kita menghormati yang di atas kita. Kalau kita memberi, berilah yang terbaik seutuh-utuhnya. Yang pertama, berikut tadi anak sulung, bekor, prototokos. Sekarang kita lihat kata sulung saja, tidak pakai kata anak sulung. Kata sulung dalam kata Ibrani itu dipakai kata resit. Resit. Yang artinya yang mula atau yang awal. Suatu nomina yang bermakna permulaan
atau yang pertama atau yang terbaik. Jadi kalau Habel dia kasih kepada Tuhan anak sulung yang dipakai kata resit, artinya yang pertama dan yang terbaik itu untuk Tuhan. Berikut, kata resit di dalam perjanjian lama akan kita temui 51 kali kata yang pertama itu, mula. Dan kalau kita lihat berikutnya, kata pertama dari Alkitab itu memiliki nilai lebih karena Alkitab itu dimulai dari kata pada mulanya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya. Habel dia kasih yang pertama, pada mulanya. Maka kata resit itu mempunyai makna, artinya yang terbaik, yang utama. Dan kalau kita lihat contoh Keluaran pasalnya yang ke-23, kita baca Keluaran 23 ayat 19. Kata resit ada di situ, Keluaran 23 ayat 19. Maaf, ya. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Kata resit dalam ayat ini adalah yang pertama, yang terbaik, yang terutama, yang pertama harus engkau bawa ke dalam rumah Tuhan. Jemaat yang berbakti, coba yang pertama itu kita berikan kepada Tuhan. Itu kata yang disebut sulung pertama. Kedua, lemak dalam kata Ibrani. Tadi kata Yunani, sekarang lemak dalam kata Ibrani dipakai kata kelef, yang artinya korban sebagai metafora dari segala sesuatu yang terbaik. Lemak itu kambing domba pasti yang terbaik, tambun, gemuk yang terbaik. Maka di dalam kata Ibrani dipakai kata kelef, artinya yang terbaik. Kata ini juga ada di dalam Kejadian 45. Kita lihat Kejadian pasal 45. Seperti apakah gambaran kata lemak di situ? Ayatnya yang ke-18. Kejadian 45 ayat 18. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang terbaik. Kata apa yang terbaik dipakai kata kelef yang sama dengan lemak. Yang terbaik di tanah Mesir sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah itu. Jadi kalau Habel dia kasih lemak itu artinya dia sudah memberikan yang terbaik. Sedangkan Kain hanya memberikan sebagian kepada Tuhan dari yang tidak baik. Sudah tidak baik, kasih sebagian. Itu namanya pelecehan. Saya pernah alami bagaimana mengutamakan Tuhan. Waktu saya masih di daerah, kami ada toko tekstil, kelontong. Lalu toko tekstil itu ada glosirnya, ada eceran. Bila ada kapal dari Jakarta, Surabaya, bawa barang-barang tekstil, tugas saya adalah tunggu di kapal supaya semua barang itu tidak dicuri oleh para buruh. Tapi saatnya saya harus kebaktian, kalau ada jam kebaktian, saya tinggalkan itu urusan itu. Saya utamakan Tuhan, saya utamakan. Saya tinggalkan, saya beribadah. Dan di dalam ibadah saya berdoa, Tuhan, saya sudah mengutamakan Engkau. Saya tinggalkan tugas. Engkau yang jaga
tugas saya. Dan aneh, berapa banyak kali saya lakukan, tidak pernah barang-barang dari toko kami itu kehilangan. Toko-toko lain sampai nangis. Barang bawa ke toko, buka peti, kosong isinya. Tidak ada. Kalau kita bisa mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti berbuat yang terbaik kepada kita. Kita akhiri Matius pasalnya yang ke-17. Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12. Matius 17 ayat 12. Dan aku berkata kepadamu, ya, Matius 7, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tabur tuai atau kata lain itu hukum karma. Sekali lagi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita ingin dihormati, hormat tidak datang sendiri. Kita belajar, berikanlah hormat. Kalau kita bisa beri hormat, maka kita pun akan dihormati. Saudara mau Tuhan menghormati saudara, berilah hormatmu kepada Tuhan. Utamakanlah Tuhan. Dan saudara akan melihat, akan ada hal yang luar biasa. Kalau Tuhan menghormati kita. Kalau Tuhan sudah menghargai kita, apa yang ada pada kita, Dia akan pelihara dan memberkati. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan ya. Kalau dalam ibadat kita ditanamkan pengertian sampai sebaik-baiknya, tanamkan semua itu, pulang praktek. Saya yakin Tuhan pasti memberkati semua kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pemusik tampil ke depan. Kita nyanyikan pujian Kalau Ku Cari Damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, ku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat. Hanya Yesus jawaban hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin saat ini Tuhan berkata, kalau engkau ingin aku menghormati engkau, berilah hormatmu itu kepadaku. Sebagaimana engkau ingin dibuat orang kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, maka pada saat ini
mari kita belajar tetap mengutamakan Tuhan. Dan Dia juga akan mengutamakan kita. Apa yang kita butuhkan, Dia akan siap mengadakan. Bersama Dia hatiku damai walau dalam. Selanjutnya mimbar saya serahkan kepada Bapak Onesimus sebagai wakil gembala. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur saat ini bersama-sama kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan, memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu. Terlebih kami dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberikan pengetahuan kepada kami, pengetahuan yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Bapa Pendeta Edi Budiawan, Engkau memakai kehidupan senantiasa menjadi alat kebenaran dimanapun Engkau percayakan dia menyampaikan berita firman Tuhan. Engkau yang sudah menjadikan dia kepala rumah tangga yang baik, ayah yang baik, dan tetangga yang baik untuk lingkungan di Pasir Nangka juga di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kami dapatkan berkat ini daripada-Mu Tuhan, dan kami mau berikan dengan penuh hormat, penuh kasih kepada-Mu. Engkau memberkati dari benda-benda yang mati berupa jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk.